dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat yang akhir. Amin amin. Suatu waktu nanti saya akan panggil secara kedinasan dan secara kelembagaan. Karena kami pemerintah desa memanggil pihak perusahaan untuk kita sama-sama membahas masalah ini, biar tidak kesannya kami pemerintah desa mengambil keputusan secara sepihak atau secara pribadi. Biar teman-teman lembaga juga tahu duduk permasalahannya. Biar teman-teman lembaga juga tahu apa sih sebenarnya kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Baik, saya langsung. Pertama, waktu itu ada sekitar berapa bulan ya, ketika baru mulai ukurannya. Ini saya ceritakan lembaga dulu ini Pak Basuki ya, biar lembaga dia tahu permasalahannya dan tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, apakah itu menyalahkan pemerintah desa kita. Lalu CSR-nya harus ke kita, tapi dia bilang begitu Pak Basuki. Nah jadi itu untuk tanggal 18 April 2021. Lalu tanggal 25 April saya sama BPD sama desa turun ke Bukempet juga ke masyarakat kita Pamuk. Jadi begitu selesai kami lembaga menyerap aspirasi, lalu kami koordinasi dengan kepala desa pada waktu itu, sehingga kami memutuskan turun bersama-sama tanggal 20 April 2021. Pada saat kami turun dengan pemerintah desa, sama kondisi dengan waktu kami, hanya BPD yang turun pada waktu itu. Artinya bahwa 70% masyarakat menolak tentang keberadaan tambang itu. Kenapa? Karena dari batas teritorial kami diobrak-abrik. Ini artinya bahwa ketika misalnya batas teritorial kami diinjak-injak, maka ini juga sangat-sangat kita tidak benarkan ini Pak Basuki. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita memasuki wilayah orang lalu kita tidak bertabek, maka ini akan menjadi catatan buruk kepada orang tersebut. Ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diskusi akan kita gelar. Kita akan mendengarkan pemaparan dari PT Sinta terkait dengan legalitas PT Sinta yang sebenarnya sesuai dengan keterangan Bapak Kepala Desa tadi bahwa PT Sinta hanya izin IMB-nya itu di desa Menteng, dan saya rasa sudah beberapa data sudah dibuat oleh Pak Basuki selaku utusan dari PT Sinta. Dan sebelum dari PT Sinta memberikan sambutan, kita juga minta perkenalan, ya. Kami silakan Pak untuk di depan Pak, silakan di depan, biar dilihat. PT Sinta kami sulit akan di Surabaya, kami pun juga nggak tahu kapan dilihat dan lain. Terus disuruh ngurus izinnya. Setelah kami sini kan mengikuti yang sudah ada, kami temui ke Kadis perizinan. Temui oleh Pak Muksin nggak salah, terus Pak Abdul Kadir dan Jawa Tindak, turun aktif dari pihak perizinan. Dari IMB tadi sampaikan Pak Kadis tadi itu yang tahap pertama memang betul dan benar. Tapi kalau ada penambahan 2 hektar, langsung dirangkum setelah itu IJK langsung dibuat penambahan dikenakan dia sekian dan kami sudah melakukan seperti itu. Dan izin komplit dari Pemda maupun Desa Surabaya. Kami sendiri pun tidak mau bekerja ilegal. Emang dengan kesempatan ini saya mohon maaf beberapa kali Pak Kades
Saya waktu didatangi, saya datang ke kantor desa, memang beliau nggak ada. Dapat telepon Januari tahun 2021. Nah, setelah itu kami diundang oleh Kesbang Polda terkait dengan ada mungkin Mas Yuda juga mengikuti, fotonya semua ada. Data semua, ribut, sarjan, semua LSM masukkan ke Kesbang Polda. Saya sampaikan semua data sudah saya tunjukkan. Kalau ini salah, itu ada Kapolsek, Darame dan lain. Yang data ini salah pidanakan, ya. Jadi saya nggak mau fitnah. Kedua, jadi izin ilegal itu legalitas sudah ada sampai semua. Sampai proses demo dan lain masyarakat mencegah dan lain kami hadapi dengan baik dan bijaksana. Sampai ke Bangkolda berapa kali? Sampai ke DPR berapa kali, semua data hasilkan. Sampai kalau tadi Bapak Pak Kades tidak merasa hormat, belum kata baru itu bohong, rekaman masih ada. Pak Kades ikut tanggal 16 Februari kami ke Bangkolda mediasi, Mas Yuda saksinya ada, Sarjan ada, Masim ada, ya bisa langsung 70 turun ke lapangan. Lapangan bukan di sini, di lapangan. Dari Kepala Polda, dari Polri, semua komplit, asisten dua, komplit swasta. Dari berkat masuk beliau, rekamannya ada kenceng. Soal pembebasan tanah dan lain, ada semua rekaman terbukti ada. Foto saya sama beliau ada, sama pasien di Surabaya. Kalau hari ini nggak pernah ketemu barang ini bohong. Mohon maaf Pak ya, karena bukti semua rekaman. Bisa Surabaya. Kan beberapa kali belum mudik-mudik bosnya belum apa-apa kan. Kami hanya mengejar proyek kami di ada dua sekolah itu saya fokuskan di nah kalau kader kami punya hak namanya tambah si Pakri. Kedua sebelah sini ada dibikin takdir masuk ke jalan itu tuntutan masyarakat desa dan supaya ada jalan masuk ke pantai. Sudah kami buatkan dengan baik. Ada kompensasi 30 juta pun ada. Saksinya Bu Asim, Sarjan, tanda tangan di desa. Ya. Jadi hari ini juga lagi saya ini bisa keluar dari ini. Karena ini sampai ke DPR semua jelas. DPR mau turun, apa yang mau turun? Ya, ada dulu sampai itu ada orang itu. Saksinya ini, ya. Ayah semua rekamannya. Jadi sekali lagi hormati kembali masalah di sumbangan bantuan itu pakai itu dosa besar menurut saya. Karena saya memberikan kami nggak punya hak satu paket keluarkan kalau tidak ada proposal. Dibuat oleh proposal orang aja itu Pak Lai adalah Ayuda tanda tangan Pak Kades tanda tangan ini. Kami tidak niat memberikan datang rame-rame saya dan bilang Ayuda Pak siap situ. Pak Sabu, keliling kami, saya kan ikuti menyerahkan bukti di Facebook, bukti rekaman kami yang sadar. Kalau Pak Kades tidak tanda tangan, saya tidak akan kasih. Karena Pak Kades tanda tangan, satu. Kedua, kemarin bantuan sungai, satu sak tidak berani serahkan. Kalau tidak ada proposal dari pemuda, kan gitu. Dibuat proposal, tanda tangan Pak Kades. Supaya saya tanya Pak Sarif, kalau izin Pak Sarif, saya juga suruh benar nggak itu tanda tangannya Pak Kades? Saya tanya lah Mas, betul Pak. Loh kalau betul kenapa saya di BA? Kalau nggak kenapa belum apa ya sudah kan nggak apa. Biasa saya pun satu sak nggak berani makan tanpa ada proposal. Jadi proposal yang dibuat hari raya dasar puasa pertama minta mik, minta sarung dan semua. Silakan dari kata mulai yang kedua. Tapi mohon pada respon singkat ya. Siap. Ya silakan. Sedikit aja. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Ketua RKMD Pak Wanda. Dari Anggota. Dari awal kami membuat proposal termasuk tidak menyebut aliansi tadi itu atas lisan perintah dari Pak Kades, Pak RKMD, dan itu kami buat. Itu atas seperti yang dikatakan Pak Sarjan itu kan mengatasnamakan Kades. Oke, tidak masalah. Dan itu seperti yang tadi bilang, ada dari aliansi ini berbeda pendapat. Ada proyek-proyek akhirnya kami
kok yang lurus itu begini loh. Nah tapi saya tidak masalah itu semua. Yang penting saya meminta dan bantuannya langsung penerima 40 musola Bapak. Tidak ada satupun satu sen pun saya minta. Masuk dalam sampai saya tidak pernah memberikan konten. Satulah yang menolak aku bebek pada saat itu. Oke, kami terima. Saya ambil kita dengan Bapak Bupati Sopin. Saya ketemulah Bupati Sopin pada waktu itu di rumahnya Pak Dusun Jumbakan. Saya dari itu mulai berbicara pada beliau. Silahkan Ketua BPD Side tolong desak desa untuk kita berkoordinasi biar tidak ada masalah. Saya awal sekali, bulan 3 kalau saya awal sekali saya bicara dengan itu. Biar tidak ada masalah-masalah yang seperti ini. Akhirnya saya juga komunikasi dengan Pak Sekdes. Pak Sekdes ada, ayo Pak Sekdes tolong desak kades kita agar koordinasi biar enak loh permasalahan ini. Itu saya sampaikan dari awal. Yang ingin disampaikan Pak, silakan. Iya makanya kali ini makanya proposal dan sebagainya. Iya. Jadi ketika proposal kemarin, memang pertama kita proposal mengenai Pak Kades, jelas tidak ada masalah. Nah yang kemarin itu karena kami melihat desa kami, tentu butuh bantuan dan sebagainya, dan juga kualitas usaha. Akhirnya saya minta pada waktu itu sempat disinggung di RKPD sama Pak Kades. Besok kita akan. Nah saya sebenarnya waktu itu mengajukan proposal saya ingin Pak Kades pada waktu itu mohon maaf seperti yang sudah jawab Pak Basuki. Mohon maaf misalnya Pak Karantanda, entar dulu kita koordinasi dulu. Kenapa dia seperti itu? Itu ya, berarti saya ya itu masalahnya. Saya sebenarnya mau kemana pun mengajukan proposal seperti Pak Kades itu tidak masalah. Saya tidak koordinasi BPD tidak masalah. Yang harus dikerjakan BPD ketika semen itu datang, dia harus mengawasi itu sebenarnya juga BPD. Mohon maaf. Tapi saya tidak sangat berbahagia dengan koordinasi hari ini. Tapi yang jelas sebenarnya bahasa untuk tidak menerima untuk mohon kami pemuda penduka. Kenapa menerima aja sama itu dari kami, tapi tetap ada koordinasi itu yang baru pas bagi kami. Makanya saya hadir di sini. Tahu permasalahannya memang dari awal pihak Bapak berterima kasih dan kami dari pemuda dan kaum muda semua sudah mengetahui mungkin ada ini yang permasalahan sekarang di MD, mari kita selesaikan. Kalau memang seperti Pak Soekarwati bilang lagi diurut dan sebagainya, mari kita baik-baik. Mari kita baik. Mohon maaf, saya juga tidak ingin. Saya ingin bertangga dengan baik dengan perusahaan apa lagi konstitusi dan sebagainya itu yang kami harapkan untuk mungkin hanya itu sambil jalan sekian. Oke, baik. Itu kira-kira yang diskusinya. Silakan dari FMD mungkin ada mau bicara, silakan Pak. Terima kasih. Saya mungkin mewakili dari KMD Bapak Basuki. Cuma persoalan seperti ini memang mungkin tidak jauh beda dengan lembaga yang lain, artinya BPD. Artinya saat ini pertemuan baru kami paham. Ternyata begini loh masalahnya. Jadi kalau ada tadi yang berbicara aliansi segala macam atau atas nama Karang Taruna, ini kan lucu. Pak Jo, persoalan ini lahir kemudian kita disuruh menyelesaikan sementara awalnya tidak ada informasi ke kami. Jelas ini sebagai tanda pemerintah desa untuk bagaimana desa ini ke depan. LKMP, PPD sudah ada peran di situ. Nah lucunya dalam kondisi bermasalah seperti ini, kok bisanya Karang Taruna ngajukan proposal ini loh, kita dari mana? Oh Bapak, kita dulu Bapak ya. Mohon Sebentar. Oke ya, sudah ya. Oh saya tanggapi sebentar. Baik, nggak usah disenanti sekali lagi. Biar kita hari ini kita rapat koordinasi. Hari ini kita akan jadi penyelenggara. Konsen, toko mewah dan beberapa lomba. Saya kenal itu Pak. Jadi harus ada menyangkut desa Surabaya. Baru berhak, walaupun itu tanah Bapak. Kalau di desa Surabaya tiba-tiba Anda punya tanah mau bangun bar di situ juga tidak boleh. Harus ada izin soal itu perusahaan. Lalu kemudian orang berusaha kecuali rumah tangga yang dibangun, why not? Kenapa tidak silahkan? Lalu kemudian ada izin peruntukan penggunaan tanah itu harus disebut desa Surabaya. Kemana izinnya ke bupati? Tetapi dasar bupati mengeluarkan izin penggunaan tanah itu adalah dari desa. Supaya jelas. Kalau semuanya ada itu, ada pes planning namanya Pak. Ada pes planning itu ke Bapeda. Bisa ke PIKU juga. Tapi tempatnya sekarang itu di Bapeda. Itu ada pes planning. Ada siop perikanannya ke dinas perikanan. Lalu kemudian ada CBIB. Kalau semua itu ada ditunjukkan, silahkan dibangun. Tetapi kalau memang benar hanya untuk pengelolaannya itu hanya untuk desa Mencek, berarti dia tidak punya hak untuk membangun di wilayah kita. Itu harus digaris bawah. Nggak boleh kita membiarkan. Bila perlu bongkar, karena itu sesuai dengan peruntukan perizinan. Kalau ada semua izinnya itu, ayo siapapun yang menolak kita akan pasang badan. Siapapun itu. Tetapi ada dampak-dampak hal lain tentu harus dipertanggungjawabkan. Karena ini untuk kebaikan.
Gitu ya. Ada izin pengolahan air limbah laut selain energi. Itu di Dinas Perikanan Pak, provinsi. Ada pengolahan pemasangan kabel bawah laut jika menggunakan itu. Lalu kemudian ada izin penampungan limbah B3. Di mana posisi limbahnya ini? Kalau posisinya di Surabaya, maka harus masuk di izin itu disebut Desa Surabaya. Tidak sekedar Desa Mencek. Itu diingat. Itu diingat. Lalu kemudian ada izin pembuangan air limbah cair, LPCC namanya. Itu juga harus disebut Desa Surabaya jika pembuangannya melibatkan Desa Surabaya. Ya, lalu kemudian ada izin pembangunan air tanpa air tanah SIFA. Kalau dia gali sumur bor di situ, itu juga harus ada izinnya Pak. Kalau misalnya di Desa Mencek, tidak perlu menyebut Desa Surabaya. Oke, clear. Lalu kemudian izin operasi genset, SLO gensetnya, SKKT, operasi gensetnya dan sebagainya. Izin penampungan BBM-nya, lalu kemudian ada IMB, ada SIUP, ada TDP-nya. Ini yang saya mau bilang adalah kalau sudah ada izin ini diserahkan oleh perusahaan kepada desa atas nama lembaga negara, desa juga lembaga negara, atas nama desa lembaga negara, maka tidak boleh desa itu menghalangi Pak. Tidak boleh ada gerungun-gerungun, tidak boleh ada fiksi, tidak boleh ada manajemen konflik, memecah belah orang. Tidak boleh. Saya akan berdiri di situ. Artinya ini, kalau sudah lengkap perizinan ini jelas, tidak boleh ada yang menghalangi teman-teman. Tentu setelah ada perizinan ini ada konsekuensi yang disebut CSR. Berapa CSR-nya, berapa persen dari penghasilan itu sudah dibuat oleh undang-undang. Tetapi kalau berani melanggar undang-undang ini, tidak ada yang bisa menghalangi masyarakat untuk merusak wilayah itu. Karena apa? Jelas peraturannya. Kalau sudah ada aturannya jelas, ini loh aturan kami, izin kami jelas, mana dia kita lihat. Tapi kalau masih oh nggak bisa. Siapa yang itu nggak bisa? Ini negara, kita ngomong negara. Oke, untuk itu kalau memang benar ada, tolong dibawakan ke kami, diperlihatkan masyarakatnya, diperlihatkan desanya, supaya jelas. Tidak perlu ada manajemen komplit, tidak perlu ada yahanu-yahi, tidak perlu ada training yahanu-yahi. Harus lurus dan tegas. Desa juga harus komandoi itu. Nani yang memboyong betul dia berdua, jangan ngurumun di belakang, gas langsung. Komandoi masyarakat, rusak bila perlu. Karena apa? Jelas itu mencuri lahan untuk penggunaan pemanfaatan bisnis, sementara izinnya nggak ada. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dilawan. Bila perlu dipidana Pak. Karena itu perbuatan melawan hukum, karena dia membangun di tempat yang tidak berizin. Kalau di Mencek membangun dan di Surabaya ikut-ikutan, salah itu. Nggak boleh begitu. Oke? Jadi harus jelas aturannya mana, izinnya mana disebut Surabaya. Kalau izinnya hanya disebut Mencek, ya jangan ada di wilayah tanah Surabaya. Kalau Anda beli tanah di situ ya bangun hotel, bangun perumahan di situ boleh. Bangun tempat karyawan boleh. Tetapi tidak boleh diperuntukkan untuk tambah. Harus jelas mana batasnya, temboknya di mana, pembatas desanya mana. Nggak boleh merusak batas desa itu, karena itu sudah diatur dalam GIB, zona kewilayahan orang. Nggak boleh itu. Harus tegas. Kalau tahu begitu harusnya dikomandoi langsung caranya. Jangan dibuat training ini pusing saya mendengarnya. Nggak boleh main jadi fitnah ini ketemu main fitnah. Nggak boleh begitu, tegas caranya. Ayo kita kumpul main. Kalau yang benar nggak ada izinnya, ayo kita gas. Nggak boleh. Kalau ada izinnya terus ada yang menghalang-halangi mencari uang misalnya, harus dipidana orang itu Pak Basuki. Harus pidana. Mencari celah untuk mencari uang, hanu padahal orang berizin, harus digas itu, nggak boleh cari celah begitu. Nggak baik itu untuk bermasyarakat. Untuk itu sekarang Pak Basuki, tolong kalau memang benar Bapak punya izin, tunjukkan ke kami. Bapak bisa minta waktu kapan untuk memberikan kami izin lengkapnya yang menyebut di situ bahwa di wilayah Desa Surabaya, mulai dari izin peruntukan bangunan tanah, advance planningnya, supaya jelas. Kalau tidak masuk advance planningnya, izin peruntukan tanahnya tidak masuk di Desa Surabaya, Bapak kami pidana. Karena apa? Sudah masuk wilayah tanpa izin Pak. Itu namanya pencurian.
Itu namanya dengan sengaja melawan hukum. Maka untuk itu kalau sekiranya ini bisa kita negosiasi, kita berbicara untuk misalnya kemanfaatan dan sebagainya. Begini Pak Wadi, misalnya Pak Koski bilang, karena ini sambil jalan kita urus izinnya, misalnya, jujur saja gak apa-apa. Karena ini ada penambahan sambil jalan kita urus izinnya. Begini saja, ayo kita bicara apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa kemanfaatannya untuk wilayah lingkungan. Saya harus bagaimana? Oh nggak apa-apa, oke. Kalau kita sepakati untuk itu, memberikan dia kesempatan untuk mengurus izinnya, ayo, kan begitu. Nggak perlu kita gondok-gondokkan, bla bla, nggak perlu, nggak ada manfaatnya.